Ini hari yang agung, hari yang mulia, hari yang istimewa. Karena pada tanggal inilah ya Allah selamatin Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan Allah tenggelamin Fir'aun. Maka Nabi Musa bersyukur kepada Allah yang udah menyelamatkan dia dan kaumnya. Ya, maka dia puasa. Nah, kami juga ya ikut berpuasa untuk menyatakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Para jamaah baik putra maupun putri yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita berkumpul dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada malam hari ini bertepatan dengan malam 10 Muharram. Ya, yang mana 10 Muharram itu orang menyebutnya dengan Asyura, yang merupakan hari yang mulia. Ya, hari Asyura itu termasuk hari yang mulia. Ya, maka dianjurkan kita untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan banyak membanyakkan istighfar, doa dan lain-lain. Ya, karena ijabah dari Allah Subhanahu wa taala ya pada malam ini akan lebih terbuka. Ya, sehingga doa-doa kita, permohonan-permohonan kita ya akan ditanggapi, akan direspon dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Muharram ini, 10 Muharram ini punya arti atau punya sejarah. Punya sejarah yang begitu luar biasa bagi umat manusia. Ya, seperti Nabi Allah Adam alaihissalam, yang beliau tuh kejebak oleh setan. Ya, tergoda dia. Sehingga sampai lupa. Ya, sampai lupa dia sama larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makan buah huldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia lupa dengan larangannya Tuhan. Jadi enggak berdosa dia sebetulnya. Cuma merasa akhirnya. Ya, dia merasa bersalah kepada Allah karena Allah sampai keluarin dia dari dalam surga. Ya, wa akhrajahuma mimma kana fi. Allah keluarin keduanya, Adam dan Hawa, dari yang dia tadinya ada di situ, yaitu surga. Diturunkan ke bumi ini karena dia merasa bersalah, ya dia bertobat kepada Allah
minta ampun kepada Allah. Dalam riwayat sampai dia istighfar tobat kepada Allah tuh 200 tahun. Namun akhirnya Allah terima ya tobatnya dia. Allah maafin kesalahannya dia. Nah, diterimanya tobat Nabi Adam tadi itu bertepatan dengan 10 Muharram. Ya, tanggal 10 Muharram. Tuh. Ya, peristiwa yang boleh dikatakan penting sekali untuk kita ketahui sebagai anak cucunya. Ya, kita kan disebut Bani Adam. Ya, anak cucu dari Nabi Adam. Bahwa kita kalaupun ada berbuat kesalahan, melakukan dosa, ya nggak boleh kita putus asa. Karena Allah Maha Pengampun. Innahu kana tawwaba. Ya, gitu di dalam surah Idza Jaa. Innahu kana tawwaba. Dia Maha Pemberi tobat. Tobat. Ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya sejarah yang tercatat bahwa Nabi Allah Nuh alaihi salam yang umatnya tuh ngelawan kepada dia, nggak mau tunduk, nggak mau taat, disuruh beriman kepada Allah, ya, tapi ternyata mereka itu nggak mau beriman kepada Allah, tetap nyembah-nyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Nuh terus melakukan ajakan dan dakwah. Tentu dengan memberikan penjelasan dan dalil-dalil tentang keesaannya Tuhan. Ya, udah dijelasin sama dia bahwa nggak mungkin ya di alam semesta ini ya ada dua Tuhan, apalagi sampai banyak begitu. Karena menurut logika, akal dan pikiran kita, ya kalau alam semesta ini ada ya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tentu Tuhan tuh akan menciptakan ya menciptakan ciptaannya dia. Nah, sedangkan alam semesta ini kan kita lihat cuma satu. Ya, karena kalau ada dua Tuhan tentu ada dua alam. Ya, cuma yang kita lihat dan kita perhatikan dan kita saksikan satu. Contohnya ya darah, baik itu darah manusia ataupun darah binatang. Ya, kan semuanya seragam. Ya, seragam semuanya. Yaitu berwarna merah. Jadi yang memilih dan yang menentukan ya cuma satu. Dia yang memilih. Dia yang menentukan ya warna darah itu merah. Ya, kalau mungkin kalau ada dua Tuhan, ya dia pengen ciri khusus buat dia. Ya, kepengen punya ciri khusus buat dia sebagai penciptanya, sebagai yang milihnya. Ya,
Tapi nggak ada darah yang berwarna lain. Itu berarti yang milih, yang menentukan cuma satu Tuhan. Ya, begitu juga dengan tulang. Baik tulang manusia maupun tulang binatang, kan semuanya berwarna putih. Nggak ada warna lain. Ini ya menunjukkan bahwa Sang Pencipta yang bikinnya, ya, memilih, yang milihnya, yang nentuinnya satu, esa, mustahil. Ya, karena kalau ada dua Tuhan, dia punya ciri khusus buat dia. Ya, punya tanda, ya, yang menunjukkan adanya dia. Ternyata kan nggak ada. Ya, dengan keseragaman darahnya manusia, ya, darahnya binatang, ya, dengan keseragaman tulang manusia, tulang binatang yang semuanya berwarna putih sama, gitu ya. Tentu yang memilih dan menciptakannya dan menetapkannya cuma satu, ya, esa, nggak ada dua. Nah, dari situ, ya, itu merupakan petunjuk atau dalil, ya, bukti kalau Tuhan itu nggak ada selain Allah. La ilaha illallah. Ya, begitu juga dengan, ya, keteraturan. Ya, dengan keteraturan. Ya, seperti perjalanan matahari, perjalanan bulan, sebagaimana yang kita saksikan tuh, ya, teratur, terarah. Matahari yang kita lihat setiap hari, dia pagi-pagi udah muncul di ufuk sebelah timur, terus mengarah ke satu titik, itu titik tengah yang namanya istiwa. Ya, itu pas pada jam 12 atau kurang. Lalu itu matahari kita lihat enggak berbalik, tapi terus, ya, turun dia. Kalau dari sebelah timur kita lihat naik, meninggi, ya, tapi kalau dari mulai istiwa tengah hari, dia akan menurun, ya, sehingga pada jam 6 atau kurang lebih dia akan masuk atau terbenam. Untuk besoknya lagi jam 6 atau kurang, ya, dia akan muncul lagi. Jadi kalau kita lihat ketepatan waktunya, ya, jam 12 atau kurang atau lebih, ya, itu udah harus berada di tengah-tengah. Nggak pernah, ya, kita mengalami keterlambatan. Ya, enggak. Jam 12 atau kurang lebih udah ada di tengah. Jam 6 sore kurang atau lebih udah ada di ufuk sebelah barat, yang akhirnya dia menghilang karena terbenam guru. Ya, itu berarti ada yang mengarahkannya, ada yang mengaturnya. Ya, seperti pesawat terbang yang melayang-layang di udara. Ya, tapi dia punya rute yang harus dia tempuh. Jakarta, ya, naik dia ke udara, melayang-layang di udara. Ya, tapi ada tujuannya.
yaitu Jeddah, ya, turun di Jeddah. Nah, begitu ya balik lagi dari Jeddah, ya, kembali dia ke udara, melayang-layang, ya, tapi akan turun dia di Jakarta. Nah, tentu ya kan itu pesawat benda, ya, pesawat itu kan benda yang tidak berakal, jadi nggak punya pilihan, ya, nggak bisa nentuin, dia benda, ya. Nah, kalau begitu dengan kita lihat terarahnya dia, ya, teraturnya dia, ada yang mengaturnya. Ya, kalau pesawat ya kita tahu, yaitu pilotnya, dia yang ngatur. Jadi pesawat itu ada yang ngatur, walaupun kita nggak ngelihat siapanya, tapi akal dan pikiran kita ya bisa meyakini ada yang ngatur. Begitu juga perjalanan matahari, perjalanan bulan. Ya, karena bulan setiap malam 13, 14, 15 itu bulat. Ya, bulat. Itu setiap malam 13, 14, 15. Ya, bulat dia. Nggak pernah meleset, nggak pernah terlambat, nggak pernah mogok. Ya, berarti dia ada yang mengaturnya, ada yang mengarahkan. Ya, siapa? Ya itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita nggak melihat, ya, karena banyak orang yang nggak percaya sama Tuhan tuh gara-gara nggak melihat. Ya. Dianggap yang nggak bisa dilihat itu nggak ada. Ya, jadi alat bukti dia untuk mengadakan sesuatu itu, dia bilang ada, harus bisa dia lihat. Oh, yang nggak kelihatan sama dia dianggap nggak ada. Ya, itu makanya dia nggak percaya dengan adanya Tuhan. Ya, padahal banyak, ya, yang kita yakini adanya, yang semuanya yakin adanya, tapi nggak bisa kita melihatnya. Ya, seperti ruh. Ya, ruh kita kan ada, tapi siapa yang bisa melihat? Nggak ada kita bisa melihat, tapi kan dia ada. Ya, karena dibuktikan dengan aktivitasnya dia, kegiatannya dia, si ruh itu. Ya, dia bisa jalan, ya, bisa kerjanya, bisa ngelihat, ya, itu berarti ada itu ruh kan. Ya, kalau seorang yang nggak udah ditinggalkan, kalau jasad tubuh yang udah ditinggalkan oleh ruhnya, ya itu kayak patung, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, nah berarti itu jasad udah nggak ada ruhnya lagi. Ya, jadi nggak semua yang nggak bisa dilihat itu berarti nggak ada, enggak. Ya, seperti ruh itu nggak bisa kita lihat, tapi kita yakin ada akal dan pikiran. Ya, itu semua menunjukkan adanya Tuhan. Ya, nah, para nabi seperti Nabi Nuh tadi udah, ya, jelasin tentang tanda dan bukti-bukti adanya Tuhan. Namun, ya, kaumnya nggak mau menerima. Dia nggak mau menggunakan akal dan pikiran.
sehingga tetap menganggap patung-patung itu sebagai Tuhan yang dia sembah-sembah. Ya, tuh. Nah, kaumnya Nabi Nuh ini ya nggak mau beriman, nggak mau ikut, nggak mau nggak mau dia nurut, ya, malah memusuhi Nabi Allah. Akhirnya ya Allah turunkan azab kepada mereka. Ya, penuhi ya negeri mereka itu dengan air banjir. Ya, maka sebelum Allah turunkan azab tersebut, ya Nabi Nuh disuruh wasnail fulka bi'ayunina, bikin hai Nuh kapal dengan pengawasan kami. Tuh. Akhirnya begitu azab datang, Nabi Nuh dengan kaumnya yang beriman selamat. Ya, tuh, terombang-ambing karena air yang datang tuh sampai melewati gunung, bukan cuma melewati atap rumah, ya kayak yang terjadi di Bekasi dulu tuh kemarin, ya kan sampai rumah, sampai atap tuh. Itu nggak begitu tinggi, tapi melewati gunung, ya karena si Kanan tuh anaknya dia, ya kata kata bapaknya dia diajakin naik, ya bunayar kama anak, hai anakku ayo naik ke sini, ya dia bilang sa'awi ilal jabali ya simuni minal ma. Enggak mau ikut, ya saya akan berlindung di atas gunung yang akan melindungi saya dari air. Nabi Nuh udah ingetin lagi la asimal yaum min amrillah, enggak akan ada yang bisa melindungi kamu pada hari ini. Ya, ini kan wakana minal mugrokin, tenggelam air. Berarti kan itu banjir melebihi gunung, ya. Nah, kapal Nabi Nuh yang dengan mereka yang naik bersama Nabi Nuh selamat, terombang-ambing, ya tuh. Kata riwayat sampai 40 hari 40 malam, atau ada yang bilang lebih dari itu. Nah, pas itu air surut, ya, dan kapal tadi berlabuh atau menyentuh tanah, ya mendarat kembali di tanah pas tanggal 10 Muharram. Tuh, maka Muharram tuh punya sejarah yang luar biasa. Ya. Nah, maka oleh itu waktu Nabi kita Muhammad SAW datang ke kota Madinah berhijrah. Kan Nabi hijrah. Ya, hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah udah banyak orang Yahudi di situ. Bani Kunaipo, Bani Nadir, ya, Bani Godfan. Wow, udah banyak. Ya, mereka sebetulnya bapak moyangnya dulu datang ke Yasrib, ya, yang akhirnya itu Yasrib kan disebut Madinah. Mau nungguin Nabi akhir zaman yang udah disebutkan oleh Allah dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat. Ya, nah di dalam kitab Taurat itu dijelasin sama Allah ciri-ciri Nabi akhir zaman. Ya, di antara ciri-ciri yang disebutin dalam Taurat itu bahwa Nabi akhir zaman akan berhijrah ke satu wilayah yang banyak pohon kormanya. Nah, begitu mendapatkan keterangan ini dari Taurat, orang-orang Yahudi kepengen, ya, nungguin dan ketemu sama Nabi akhir zaman. Mereka keliling di Jazirah Arab untuk mendapatkan atau menemukan
daerah yang banyak kormanya, pohon kormanya. Ternyata mereka lihat, ya enggak, itu adalah yang wilayah yang banyak pohon kormanya itu adalah Yasrib, yang akhirnya disebut Madinah. Tapi ya kedatangan mereka ke Yasrib itu sebelum Nabi lahir, ya sebelum 300 tahun Nabi lahir udah pada datang, jadi nggak bakal ketemu, karena kedatangan Nabi dari kedatangan mereka di Yasrib itu berjarak 300 tahun nggak ketemu. Ya cuma mereka udah ceritain tentang Nabi akhir zaman ini kepada anak cucunya, terus ya sambung menyambung, cucu ke cucu, terus sampai zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah waktu Nabi hijrah, lihat ya orang-orang Yahudi kok pada puasa, ya pada puasa. Maka ditanya sama Nabi, ya kenapa kalian pada puasa hari ini? Oh kata mereka, ini hari yang agung, hari yang mulia, hari yang istimewa, karena pada tanggal inilah ya Allah selamatin Nabi Allah Musa alaihissalam dan Allah tenggelamin Fir'aun. Maka Nabi Musa bersyukur kepada Allah yang udah menyelamatkan dia dan kaumnya. Ya, maka dia puasa. Nah, kami juga ya ikut berpuasa untuk menyatakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi begitu dengar keterangan tadi bersabda, nahnu ahaku bibusa minkum. Oh, kalau itu sih, kalau begitu Musa, kita ini lebih berhak Musa daripada kalian. Ya, kan Bani Israel tuh sering ngelawan sama Nabi Musa. Ya. Maka Nabi bilang, nahnu ahaku bi Musa minkum. Ya. Nah, itu peristiwa terjadi ya selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun ya pada tanggal 10 Muharram. Maka mereka berpuasa. Maka dalam hadis ya kita dianjurin juga sama Nabi untuk berpuasa. Ya. Di dalam satu hadis berkatakan saumu yaumi asyura kasaumi sanatin. Puasa ya pada hari 10 Asyura itu kayak puasa setahun, 360 hari. Kita puasa sehari seperti kita puasa 360 hari. Wasodaqatu fi asyura ya kasodaqati 1 tahun. Sanatin. Kita sedekah pada hari Asyura itu seperti kita bersedekah selama 1 tahun, 360 hari. Ya, maka pahala ganjaran yang akan kita peroleh, ya, pahala ganjaran atau sawab yang akan kita peroleh dari Allah kalau melaksanakan puasa dan lain-lain, ya itu amat besar karena dilipat gandain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi yang udah berkeluarga, ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani ya, Imam Tabrani dan Al-Baihaqi ya, man wassa'a ya li ahlihi fi yaumi asyura wasa'allahu ya wasa'allahu fi 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 sanatihi gitu. Siapa yang meluaskan ya nafkah yang suka yang diberikan oleh seorang suami ya kepada istrinya ya itu nanti Allah luaskan rezekinya dalam setahun itu. Kata Sofyan As-Sauri
Sofyan bin Uyainah, ya bukan Sofyan Sauri. Sofyan bin Uyainah mengatakan, saya coba hadis ini, saya amalin hadis ini, mencoba ya kebenarannya. Benar nggak kalau setiap 10 Muharram tuh kita ya memberi lebih banyak, ya memberi lebih banyak ya kepada istri kita, ya itu akan diluaskan rezeki dalam setahun itu. Kata Sofyan bin Uyainah, aneh coba 50 tahun dia coba, ya bukan waktu yang pendek, ya 50 tahun atau malah 60 tahun katanya. Ternyata itu hadis benar, benar, ya. Nah itulah diantaranya ya keistimewaan Muharram. Lalu ada riwayat ya yang menunjukkan akan kemuliaannya 10 Muharram, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Yafi'i. Ya, Imam Al-Yafi'i dia menceritakan ya bahwa seorang di negeri Rai, itu ada di negeri Rai, ya seorang hakim yang kaya raya, ya hakim yang kaya raya. Nah, pada hari 10 Asyura, pada hari Asyura itu dia didatangi, ya atau ada yang datang kepadanya, seorang yang fakir, ya orang yang miskin, ya dia bilang, ya Tuhan, ya saya ini orang miskin, punya banyak tanggungan, maka dengan keistimewaan dan kemuliaan hari ini, ya hari Asyura ini, tolong deh saya, ya diberikan ya roti kayak ya sepotong atau 2 potong, ya, dan uang ya 2 dirham. Nah, si hakim ini bilang, waduh, kalau pagi ini saya lagi repot banget, ya jadi nggak bisa memberi kepada kamu yang kamu minta tuh. Coba deh ntar datang Zohor, ya karena barangkali saya ada waktu. Begitu Zohor datang, si miskin tuh ada aja alasan, ya si hakim, sehingga enggak, dia enggak ngasih sama sekali, ya malah dia bilang, wah bagaimana kalau nanti sore datang asar, ya barangkali saya udah pulang kerja lah, udah pulang tugas, ya bisa nyediain buat ente yang ente minta, ya karena ya dapat janji kayak begitu, ya ada janji seperti itu, si miskin ini juga datang sore hari, ya sore hari badal asar, ternyata ya si hakim nih betul-betul emang barangkali nggak mau ngasih dia, ya emang nggak niat kalau begitu, ya nggak ngasih juga. Wah, ya akhirnya tuh orang yang miskin tadi begitu ya pedih hatinya, ya merasa perih hatinya, ya karena dia bilang apa dalam hatinya, kalau nggak mau ngasih ya jangan janji, ya kalau emang nggak ada niat untuk ngasih, ya jangan janji, kan dia sampai bolak balik, ya nah dengan keperihan hatinya tadi tuh dia pulang dengan sedih, ya rasa sedih yang bukan main, dengan sedih yang sangat mendalam, ya waktu dia uh, dari rumah hakim itu, ya berjalan pulang, ya beberapa rumah dari hakim itu ada, dia lihat seorang yang lagi di depan rumahnya. Nah dia ada harapan, kali dia nih ya mau nolongin, mau ngebantuin, aja didatengin tuh
orang. Ya, Tuhan, ini hari yang mulia, ya, yang istimewa. Ya, tolong deh saya, perlu banget untuk saya dan keluarga saya. Ya, ya dia minta tuh beberapa potong roti aja deh. Ya, kalau bisa uangnya 2 dinar, 2 dirham. Itu sih orang ternyata bukan Muslim. Ya, orang itu bukan Muslim sebetulnya dia. Makanya dia nanya, emang hari apa ini? Ya, ente bilang istimewa, ente bilang mulia, diceritain nama dia. Ya, keistimewaan, kemuliaan bulan Asyura itu. Akhirnya nih orang tertarik, walaupun dia bukan Muslim, tertarik dia. Wah, wah kalau gitu, ya deh, ya. Saya juga kok pengen dapat itu keistimewaan tadi. Ya, masuk ya ke dalam rumahnya, lalu keluar bawa ya makanan, roti yang wah bukan sepotong 2 potong, ya 2 lonjor, sama 2 lonjor, ya sama ada ditambahin lauk pauk, ya, dan duitnya dikasih 20 dirham. Padahal yang dia minta tadi kan cuma 2 dirham. Ya dikasih 20 dirham. Wah tentu saya, si fakir ini merasa senang dan gembira. Ya karena bisa nyenangin keluarganya. Nah, singkat cerita malam harinya ya itu si hakim diberi mimpi oleh Allah. Ya, diberi mimpi oleh Allah. Ya, seperti apa raja raja Mesir zaman Nabi Yusuf. Ya, ada kan raja Mesir zaman Nabi Yusuf. Dikasih impian sama Allah. Ya. Nah, begitu dia mendapat impian ya dari Allah, dia panggil ya tukang-tukang nujumnya, ya ahli-ahli nujumnya, ya untuk bisa mentakwil apaan nih ya arti daripada mimpi saya semalam, kok nyeremin banget gitu. Ya nakutin gitu dia bilang. Akhirnya tuh tukang nujumnya, ahli-ahli nujum tuh sama sekali semuanya nggak ada yang bisa mentakwil mimpi raja tuh. Ya nggak bisa dia mentakwil mimpi raja. Tuh akhirnya ya kebetulan pelayan raja ya itu pernah satu sel di penjara. Ya pernah dia satu sel di penjara sama Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf di penjara juga ya gara-gara fitnah. Nah dia waktu di penjara bersama Nabi Yusuf pernah mimpi. Ya dia bilang saya mimpi semalam ya menjadi pelayan raja. Ya yang ngurusin minum makannya raja. Itu apa artinya tuh? Ya wahai saudaraku. Ya. Begitu juga yang satu temannya lagi, karena ada 2 temannya dia di penjara tuh. Wah kalau saya mimpi ya bawa roti di kepala saya, banyak burung yang matokin. Ya. Nabi Yusuf akhirnya kasih takwilnya, oh ente ya yang mimpi ya jadi apa, jadi pelayan raja, itu ente akan dibebaskan dari penjara dan ente akan dikembalikan lagi tugas ente sebagai pelayan. Ya karena dia emang tadinya pelayan, cuman kena fitnah atau bagaimana ya akhirnya dah dimasukin penjara, tapi ente akan dibebaskan ya dan akan kembali tugas ente sebagai pelayan. Kalau ente ini yang bawa roti di kepala lagi patokin sama burung,
Ya, ente nasib ente kayaknya nggak bagus nih, karena ente bakal digantung, hukum gantung, ya, sehingga banyak burung-burung matokin pala ente nanti. Ya, nah dan ternyata mimpi kedua orang ini kenyataan akhirnya. Yang satu kembali jadi pelayan raja, yang satu emang digantung akhirnya. Ya, dipatokin burung palanya di. Yang tadinya nih apa yang sekarang jadi pelayan raja ini baru ingat, padahal dia udah Nabi Yusuf udah bilangin sama dia, kalau ente bebas tolong sampaikan sama raja, ya kalau saya ini ya di penjara gara-gara dipitnah, ya gitu. Cuman dia begitu keluar dari penjara, ya udah bertugas lagi sebagai pelayan, lupa tuh sama pesan Nabi Yusuf, akhirnya gak dilaporin, gak dibilangin, ya lupa kan dia. Begitu ingat itu dia waktu raja mimpi dan nggak bisa ditakwil oleh ahli nujumnya, baru ingat ya, oh, baru ingat ya mana Yusuf, ya Nabi Yusuf, eh, karena dia kan seorang nabi, ya di apa ya, dihukum sama Allah, dimasuk apa ya, diperpanjang, ya hukuman penjaranya sampai 7 tahun. Oh, kenapa? Dia pakai bersandar kepada makhluk. Ya kan dia minta sama si yang dibebasin tadi, ya, supaya dia dilaporin kepada raja. Ya, berarti dia Nabi Yusuf bersandar kepada makhluk. Allah nggak suka begitu. Ya, harus segala apa yang terjadi, apapun yang dirasakan, apa yang akan dialami, harus kalau mau ngadu kepada Allah. Ya nggak boleh ngadu kepada selain Allah. Ya, tuh, akhirnya Nabi Yusuf itu dia, ya, hukumannya diperpanjang jadi 7 tahun. Setelah orang-orang apa ahli nujum tadi pada yang nggak bisa mentawil, dia madep sama raja, tuan raja, ya saya dulu waktu di penjara punya temen dan dia bisa mentawilkan mimpi saya dan akhirnya jadi kenyataan. Siapa? Ada teman saya yang di penjara dulu sama-sama saya. Ya coba deh, ya kamu hubungi dia. Akhirnya dia datang kepada Nabi Yusuf, minta maaf dia, ya minta maaf, lupa 7 tahun, lupa, ya lupa sampai 7 tahun, ya. Nabi Yusuf karena nggak ada dendam, Nabi hatinya bersih, ya. Akhirnya dijelasin sama Yusuf arti dari mimpi raja, ya dapat penjelasan itu, dia akhirnya ketemu raja, dibilangin, wah itu benar, kayaknya benar itu begitu. Akhirnya kan Nabi Yusuf mau suruh dibebasin, ya, dan dipanggil ke hadapan raja. Tapi Nabi Yusuf menolak. Saya tidak mau dulu menghadap raja sebelum nama saya dibersihkan. Kan dia namanya apa ya, ya dikotorin, namanya dikotorin karena dipitnah. Akhirnya dipanggil tuh perempuan-perempuan yang tadi mau dipotong tangannya, ya, gara-gara istrinya pembesar Mesir yang namanya apa Zulekho, ya. Panggil tuh perempuan, tanyain sama raja, ya, tentang Nabi Yusuf. Mereka menjawab semuanya, kami nggak tahu deh, nggak apa, nggak tahu kalau Nabi Yusuf punya dosa, nggak bersalah, dia nggak tahu kalau dia nggak bersalah. Akhirnya itu perempuan, istri dari pembesar Azizu Misr, ya kalau di Quran Azizu Misr, pembesar Mesir, ngaku dia yang salah, ya. Akhirnya kan di penjara tuh perempuan tadi, ya cuma dibelain nama Nabi Yusuf, padahal dia udah disakitin,
ya udah dicemarkan, tapi begitu beliau tahu ya itu dimasukin penjara, dibebasin aja. Nabi Yusuf belain akhirnya dibebasin. Ya, nah si hakim ini juga sama diberi impian oleh Allah. Dia melihat ya dua buah istana yang begitu megah sekali. Wah, bukan main. Ya, dia tanya, ya Ilahi, ya ini dua istana ini ya untuk siapa engkau ciptakan? Ya, ada yang bilangin ini ya dua istana ini sebetulnya tadinya buat kamu, diciptakan oleh untuk kamu. Kalau tadi siang kalau tadi siang kamu penuhi permintaan si miskin itu. Tapi ternyata kan engkau sia-siain permintaan. Nggak dipenuhi yang lain. Ya, diabaikan begitu aja. Nah, maka Allah akan berikan ini ya kepada tetangga Muno ya yang 7 rumah dari rumah ente. Wah, kaget. Ya, hakim ini menyesal sekali. Ya, nyesal dia. Lihat istana yang begitu bagus, seharusnya milik dia, tapi dikasih sama tetangganya. Maka pagi-pagi dia langsung pergi ke rumah tetangganya itu. Ditanya, ente kemarin, ya apa yang ente lakukan? Dia kaget, kok Tuhan nanyain saya hal tersebut? Emang ada apa? Diceritain tuh mimpinya. Wah, kalau begitu, ya apa yang saya lakukan kemarin tuh diterima oleh Allah. Diceritain sama dia. Kalau ada orang miskin datang sama dia, ya, dan saya kasihin, saya beri sama dia apa yang diminta. Karena tadi dia nyebutin tentang keistimewaannya Muharram itu. Ya, 10 Muharram. Akhirnya si hakim ini, ya bagaimana nih? Udah, aneh beli aja. Ya, nih duit 200 dirham. Ya, dilipat gandain lagi sama dia kan? Ya, nih 200 dirham. Ya, aneh beli ente punya istana. Oh, kata si orang tuh nggak bisa. Ya, amal kalau makbul diterima di sisi Allah itu harganya mahal. Nggak bisa dibeli dengan apa yang ada di bumi ini. Ya, emas, perak, berlian, nggak bisa. Nah, si hakim kan bilang, ente kan bukan orang Islam. Ya, ente kan orang Islam. Oh, ya, ente saksikan. Akhirnya dia ngucapin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, nah maka oleh karena itu ya sebisa-bisanya lah ya untuk besok hari ya kita berpuasa. Nah itu saumagodin an adai yaumi asyura sunnatan lillahi ta'ala. Ya gitu aja. Ya mudah-mudahan Allah berikan kemampuan buat kita ya untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, untuk itu kita berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi agar kita mendapat syafaat dari beliau. Ya, amin ya robbal alamin. Ayo dibuka ya, sampai pelajaran.